Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita senantiasa ada di dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang Kristen seringkali kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, di mana kita percaya kepada iman kita terhadap Allah Trinitas, di mana Allah Bapa senantiasa memelihara, Ia yang menciptakan dunia, dan Ia juga yang menyatakan karyanya melalui penebusan dan juga pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan juga menebus dosa kita. Kita percaya bahwa karya Allah masih tetap kita rasakan hingga saat ini melalui penyertaan Roh Kudus yang tak henti-hentinya memberikan penyertaan, kasih dan berkat-Nya bagi kita setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Akan tetapi sebagai orang-orang yang mengaku percaya, sungguhkah kehidupan kita telah mengekspresikan iman kepercayaan kita? Sungguhkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan ketika kita melalui tiap proses kehidupan kita? Ataukah ketika kita diperhadapkan dengan problematika kehidupan, kita malah mempertanyakan iman kita? Kita malah mempertanyakan karya Allah dalam kehidupan kita. Kita mempertanyakan berkat Allah. Kita mempertanyakan penyertaan Allah ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan juga permasalahan kehidupan. Jika demikian, sungguhkah kita bisa dikatakan sebagai orang percaya? Problematika yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah biasanya berkaitan dengan kepercayaan mereka sendiri. Tak jarang orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan seringkali meragukan karya Tuhan dalam kehidupannya. Mereka seringkali tidak menyadari akan penyertaan dan juga kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan, bahkan di dalam situasi sulit dan juga pergumulan dalam kehidupan mereka. Dan inilah juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan ketika mereka kehilangan semangat, ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Mereka merasakan yang namanya ketakutan dan juga kegentaran, bahwa orang-orang yang menentang Tuhan Yesus juga akan membawa mereka menggumuli permasalahan dan membawa penderitaan bagi mereka. Akan tetapi di dalam situasi ini Tuhan Yesus menyatakan permasalahan terbesar yang mereka hadapi sebagai murid-murid Tuhan, yaitu tentang ketidakpercayaan mereka akan kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka percaya akan karya Tuhan, bahwa Tuhan telah menjamin mereka dengan karya Roh Kudus yang senantiasa menolong mereka dan juga menuntun mereka melalui tiap proses kehidupan bahkan yang rumit sekalipun. Jaminan itu dibuktikan di dalam karya kehidupan para murid-murid Tuhan, di mana meskipun mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan, akan tetapi mereka tetap dikuatkan dan mereka terus dapat meneruskan karya Tuhan untuk memberitakan Injil hingga ke seluruh dunia. Jaminan akan penyertaan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya diberikan hanya bagi para muridnya saja kala itu, akan tetapi juga jaminan itu diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Karena itu sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita diminta bukan hanya sebatas mengaku bahwa kita percaya pada Tuhan, akan tetapi sungguh-sungguh mengimani dan juga sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam menjalani tiap proses kehidupan kita, meskipun banyak kesulitan dan juga pergumulan yang harus kita hadapi. Momen Pentakosta yang kita hayati di minggu kemarin menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa karya Roh Kudus telah dicurahkan atas umat Tuhan, dan karya itu yang akan senantiasa memimpin kita, menolong kita, dan juga memperbaharui kita selama-lamanya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan juga senantiasa memimpin langkah kita melalui karya Roh Kudus-Nya. Amin.